Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Ibu Pendeta Indiana. Pujian dan penyembahan yang luar biasa. Kita yakin Allah telah hadir di tengah-tengah kita di dalam link Zoom ini karena Dia sangat menyukai pujian dan Dia bertahta di atas pujian. Kita yakin dan percaya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk satu hati berdoa kepadanya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, di pagi yang baru ini Bapa, kami datang ke hadirat kuasa-Mu yang kudus dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Kalau Engkau perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba tidaklah mampu menyampaikannya tanpa bimbingan Roh-Mu Tuhan. Karena hamba ini siapalah? Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan sembunyikan hamba-Mu di balik kepas sayap-Mu, sehingga semata-mata hanya suara-Mu yang terdengar bagi kami semua. Bapa, biarlah terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Ampuni kami Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus, tentunya sudah mengenal siapa saya, sedikit-sedikit walaupun hanya melalui Zoom. Saya bukanlah seorang teolog, saya bukanlah seorang pendeta, saya bukanlah seorang penginjil, tapi saya rindu kesempatan ini diberikan oleh Pak Bambang Herutomo sebagai PIC doa pagi kita Kingdom Family Ministry untuk sharing firman di pagi yang baru ini. Momentum hari ini bagi saya sangat berkesan karena sesungguhnya hari ini adalah hari ulang tahun belahan jiwa saya. Seandainya dia masih ada di samping saya, usianya hari ini 72 tahun. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat pertama sampai dengan 20. Saya mengangkat perikop ini untuk kita karena mengacu kepada tema yang diberikan kepada kami, melaksanakan amanat agung yang efektif melalui teladan hidup. Bagaimanapun juga, amanat agung ini bisa terlaksana dengan efektif di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui teladan hidup tentunya. Bagaimanapun juga, ketika kita belum mengenal secara pribadi diri kita sendiri, tentunya tidak mudah untuk melaksanakan amanat agung dengan efektif. Olehnya, pada kesempatan pagi hari ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman ini dan berkaca bagi diri sendiri, siapakah aku ini? Ya, firman Tuhan di dalam perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika saya membaca perikop ini, saya membayangkan seperti layaknya sandwich. Bapak Ibu mengenal sandwich yang terdiri dari lapisan roti atas dan bawahnya. Tengahnya itu terdiri dari isi yang mungkin ada ham atau sosis atau dan sayuran, juga mungkin ada sambal kalau seseorang ingin pedas begitu ya. Ada apa namanya bubuk-bubuk lain yang dibutuhkan menjadi sedap. Artinya di sini saya mengatakan perikop ini sebuah sandwich. Maksud saya mengatakan, saya melihat memandang perikop ini untuk bagian atas sebagai perumpamaan, bagian akhir sebagai arti dari perumpamaan itu, tetapi yang di tengah inilah yang memiliki makna yang luar biasa bagi kita.
Mengapa demikian? Seperti halnya sandwich, bagian tengah itu yang paling lezat, yang paling enak. Terkadang terus terang anak cucu-cucu saya tuh kalau makan justru dia ambil tengahnya karena ada sosis dan ham di situ. Jadi kesempatan pagi ini pun kami melihat perikop ini benar-benar mengartikan bagi kita yang sangat luar biasa. Firman yang diartikan sebagai benih di sini, Bapak Ibu maaf saya tidak membacakan firman ini secara utuh karena saya pikir menghemat waktu ya. Ini ada 20 ayat di sini. Kita mengenal bahwa penabur di sini adalah Yesus sendiri ya, ketika perikop ini ada ya. Tetapi kalau saat ini ya, penabur itu adalah hamba-hamba Tuhan, penginjil, dan termasuk kita. Tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan kita sebagai penabur di situ. Walaupun kadangkala satu waktu kita adalah juga tanah yang diartikan di dalam perumpamaan ini. Layaknya tanah yang memiliki ada 4 tipe di sini, 4 tipe tanah yang diangkat di dalam perumpamaan ini. Tapi sesungguhnya saya melihat tidak 4 tipe. Sesungguhnya hanya 2 tipe tanah. Artinya tanah yang mau menerima kebenaran dan tanah yang tidak mau menerima kebenaran. Seperti yang diungkapkan di ayat 9 sampai dengan ayat 13 tadi. Ya. Firman adalah benih sudah dikenalkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11 di sana. Benih itu adalah firman. Jadi Yesus yang kita kenal adalah bangsa Yahudi, orang Yahudi, dia mengangkat perumpamaan ini, mengambil firman dari Yesaya 55 ayat 10 dan 11 ini. Ya, ketika penabur itu menyampaikan, ketika penabur itu menaburkan benih, nah, di sini adalah Yesus menyampaikan kebenaran firman. Kita tahu apa itu perumpamaan. Yesus di dalam pengajaran selama ia hidup di dunia 3,5 tahun, banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan olehnya. Ya, di antaranya yang kita angkat saat ini perumpamaan seorang penabur. Kita tahu apa arti perumpamaan. Ya, perumpamaan itu sendiri mengartikan adalah suatu cerita ya yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran, yang mengilustrasikan atau menggambarkan kebenaran itu sendiri. Pada kesempatan ini, Yesus mengangkat perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi sesungguhnya di balik ini ada berita keselamatan yang disampaikan oleh Yesus. Membuka rahasia kerajaan Allah. Itulah isi daripada perumpamaan ini yang di tengahnya. Tengah daripada perikop ini yang ada di ayat 9 sampai dengan 13 ya. Di sana di ayat 9 Yesus mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata akuo yang bahasa asli Yunaninya dengan terjemahan hanya dengan satu kata mendengar. Tetapi sesungguhnya kata aslinya mengandung arti yang sangat dalam. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut will obey, ya. Sesungguhnya arti dari kata will obey di sini harus mendengar untuk taat. Jadi tidak hanya mendengar dengan telinga begitu saja. Yang paling penting di dalam perumpamaan yang diangkat oleh Yesus kesempatan itu di sini adalah mendengar untuk taat. Itulah sebabnya maka dikatakan di sini di ayat 19, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahaminya? Semua perumpamaan yang lain, ya. Kalau di Matius lebih jelas lagi di sana dikatakan bahwa perumpamaan ini ya di dalam Matius 13 ayat di dalam Matius 13 ayat 13 sampai dengan ayat 16 di sana
ini berita ini atau perumpamaan ini disampaikan kepada, seperti yang saya katakan tadi, dua tipe manusia. Ada tipe yang mendengar, yaitu kita-kita yang sudah memiliki kasih karunia, yang sudah mau mendengar kebenaran firman. Tetapi ada jenis manusia lain yang bebal, yang tidak mau menerima kebenaran firman. Kita tahu banyak mukjizat yang dilakukan Yesus ketika itu. Mukjizat terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi apakah yang 5.000 itu juga sendiri mau mengikuti Yesus seketika itu, mau menerima kebenaran itu, ya? Inilah yang kita harus teliti di dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita hidup, ya kan? Supaya kita bisa dengan mengenal diri kita, berarti kita bisa mewujudkan teladan hidup. Sehingga di dalam teladan hidup kita, kita bisa melakukan amanat agung dengan efektif. Bapak Ibu yang kekasih, kita melihat di dalam Markus ini bahwa ada tipe yang diangkat oleh Yesus. Tipe yang pertama di dalam ayatnya yang keempat. Di dalam ayat yang keempat dikatakan ada benih yang jatuh di jalan. Kita tahu jalan, ya, kita bisa bayangkan jalan. Ketika benih itu jatuh di jalan, lalu datang orang lalu lalang menginjak itu, bahkan burung mengambil benih itu, sehingga tidaklah sempat tumbuh benih itu di situ. Suasana seperti ini sering kita temui ketika masa sebelum pandemi, kita beribadah di gereja. Tipe-tipe orang yang seperti ini, orang Kristen yang seperti ini, datang ke gereja, dia dengan kelihatannya serius dia ke gereja, dia duduk manis, ya, dia mendengar firman, tetapi hanya mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Nah, disinilah letaknya kenapa firman atau benih itu tidak tumbuh. Karena orang Kristen yang tipenya seperti ini, dia hanya mendengar, tetapi tidak mendengarkan. Nah, saya yakin di Kingdom Family Ministry tidaklah ada tipe yang seperti ini, ya. Sehingga ketika burung yang namanya iblis memakan habis benih itu, dan sehingga benih itu tidak tumbuh, ya. Sangat ironi ketika seseorang yang sudah ikut ke gereja, mendengar khotbah, tetapi ketika dia pulang, mungkin dia ketemu di jalan dengan seseorang, oh dari gereja ya Bu, Pak, iya, apa tadi khotbahnya? Waduh, lupa tuh. Nah, seperti itulah kira-kira tipe mereka ini. Ya, begitu juga di saat pandemi sekarang, banyak Zoom, banyak YouTube yang khotbah-khotbah. Dia duduk manis di depan laptop atau di depan smart TV atau depan HP-nya mendengarkan khotbah-khotbah itu. Tetapi ya begitu saja, hanya mendengar tetapi tidak mendengarkan. Karena apa? Ketika dia mendengar, konsentrasinya tidak di situ, ya. Sehingga iblis mengambil firman itu dari pendengarannya, sama sekali tidak hinggap di hatinya. Lalu tipe yang kedua diangkat oleh Yesus di situ adalah tipe umat Kristen yang benih, ya, pengertian perumpamaan di sini, benih jatuh di atas tanah yang berbatuan, ya. Nah, ketika kita bisa bayangkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu, sangatlah sulit dia tumbuh. Andaikan tumbuh pun tidak mungkin dia tahan lama. Karena apa? Karena akarnya tidak bisa mencari makanan untuk menumbuhkan bibit itu sendiri. Ya. Layaknya seorang Kristen yang seperti ini, sering kali kita jumpai. Dia mendengar firman Tuhan, mungkin dia simpan di hati apa yang didengarnya, tetapi tidaklah sampai berakar. Ya. Sebentar saja dia ingat, ketika hamba Tuhan di gereja itu mengatakan, saat ini adalah akhir zaman yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Yes, senang. Damai sejahtera bagi kamu. Yes, senang. Sesuatu yang indah-indah yang dijanjikan oleh hambanya melalui khotbah di situ, dia sambut dengan sukacita. Wah, bahagia. Wah, aku senang jadi umat Allah, jadi orang Kristen karena selalu menerima sukacita. Seperti itulah kira-kira. Tetapi hanya sejenak. Ya, seperti karena tipe orang yang seperti ini seperti halnya benih yang tumbuh di bebatuan. Hanya sejenak.
ketika pencobaan itu datang, sama sekali dia tidak mengingat janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, ya, bahwa pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan. Dia tidak ingat itu firman. Sehingga apa? Ketika dia datang pencobaan baginya, ya, misalkan contoh dia sakit, bukan dia datang kepada Tuhan untuk berdoa meminta kesembuhan, tetapi justru dia pergi ke dukun atau ke yang disebut orang pintar, begitu kan? Nah, kita tahu Allah sangat pencemburu, ya. Nah, tipe orang Kristen yang seperti inilah yang diperumpamakan oleh Yesus, bahwa benih itu tumbuh di bebatuan, ya. Kembali saya yakin dan percaya kita di dalam Kingdom Family Ministry ini tidaklah ada tipe anak Allah yang seperti ini. Nah, tetapi di dalam ayat yang ketujuh, di sana ada perumpamaan yang ketiga yang diungkapkan oleh Yesus, yaitu benih itu jatuh di tanah, tetapi tanah itu terdapat semak duri. Oh, ngeri ya. Ketika kondisi sekarang dengan pandemi, banyak ancaman yang terjadi, baik ekonomi, kehidupan sosial lainnya, gitu kan. Nah, umat Kristen yang digambarkan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini bagaikan benih yang tumbuh di tengah-tengah semak duri. Oh, betapa beratnya kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan, kita melek lagi dari kegelapan, begitu ya, karena himpitan semak duri yang begitu dahsyat, ya. Saya akan saksikan di sini bagaimana pengalaman saya ketika saya menjadi pejabat kecil-kecilan di negara ini. Ketika itu saya sudah mencapai pangkat tertentu yang seharusnya layaknya saya sudah naik jabatan, tetapi saya diparkir sampai 8 tahun. Nah, kalau saya bersyukur bahwa firman itu tumbuh di hati saya, sehingga saya tidak mudah tergoyahkan walaupun semak duri itu ada di sekitar saya. Bahkan sampai pimpinan saya mengatakan, kamu tidak mungkin kalau di sini saya promosikan, karena kita prioritaskanlah teman-temanmu yang pangkatnya belum sampai ke situ, karena kamu kan sudah sampai ke situ, gitu. Karena ketika itu, ketika pangkat saya sudah melampaui batas jabatan, itu keluar peraturan pemerintah yang menstratakan jabatan dan pangkat, ya, menyesuaikan seperti itu, seperti layaknya di angkatan, di ABRI, gitu kan. PNS baru mengacu peraturan yang seperti diterapkan di ABRI pada tahun 92 itu. Padahal tahun 90 saya sudah naik pangkat melebihi daripada peraturan yang diberlakukan ketika itu. Sehingga saya diparkir 8 tahun, tetapi pimpinan saya masih mengupayakan saya untuk promosi jabatan saya. Dia panggil saya, Ibu Nur, saya prihatin sama kamu, saya nggak tega kalau kamu seterusnya di sini. Saya akan bikin kamu promosi di Banten, karena kita akan melihat Banten akan menjadi provinsi di sana. Jadi banyak sekali jabatan lowongan di sana. Ibu ke sana ya. Oh, terima kasih Pak, saya bilang. Tapi saya dengar dengan serius. Tapi tolong KTP-nya diganti. Wow, KTP diganti, maksud Bapak apa? Iya, kamu tahulah, katanya gitu kan. Maksudnya KTP saya statusnya diganti, yang tercantum Kristen menjadi Islam. Lalu saya bilang, Pak, aduh maaf sekali. Walaupun saya di sini seperti ini, sebagai bawahan Bapak, saya nggak apa-apa, saya di sini. Karena saya tidak mau meninggalkan Yesus yang adalah juru selamat saya. Dia yang memberi kehidupan saya yang luar biasa. Dia yang menguatkan saya di dalam kehidupan saya. Jadi iman saya yang ada di hati saya ini tidak mungkin saya ubah, Pak. Saya bilang gitu. Sebagai warga negara, sebagai pejabat negara, memang iman itu diungkapkan di KTP, Pak. Itu sebabnya saya nggak mau merubah KTP saya. Saya bilang gitu. Terima kasih, Pak, kalau kesempatan itu diberikan kepada saya. Saya mau mengatakan di sini, tipe orang Kristen yang ketiga inilah yang sering kita dapati, yang tumbuh di atas tanah, benih itu tumbuh di atas tanah, tetapi benih itu tidak mudah tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena terhimpit oleh banyak semak duri, ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Tipe yang keempat inilah tipe yang luar biasa. Istilah bahasa Bataknya itu ready for use, ya kan? Tanahnya luar biasa, subur, gembur. Ketika benih itu jatuh di situ sudah pasti dia tumbuh dengan subur. Nah, inilah yang dikehendaki Allah bagi kita, terutama kita yang di dalam Kingdom Family Ministry ini. Tanah-tanah yang subur, kita adalah umat Allah yang umat pilihan Allah yang adalah memiliki tipe tanah yang subur. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadikan hati kita sebagai tanah yang subur? Tentunya kita harus melekat kepada Allah, melekat kepada Tuhan. Seperti halnya Musa mengungkapkan di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian 1 ayat 11 dikatakan bahwa tanaman itu harus berada di tanah, ya. Begitu juga di ayat 20, binatang yang berkeriapan harus di air. Pertanyaannya, apakah tanaman itu bisa tumbuh kalau kita angkat dari tanah itu? Atau dapatkah hidup binatang yang berkeriapan itu ketika diangkat dari air? Begitulah layaknya kita, umat manusia ini yang diciptakan segambar dengannya. Hendaknya kita melekat padanya. Melekat padanya. Dengan demikian kita bisa menjadi tanah yang subur itu. Sewaktu-waktu benih itu hinggap di hati kita, dia akan bertumbuh. Bahkan di dalam arti perumpamaan ini, ya, benih itu akan tumbuh, berbuah, ya. Hendaknya kita sebagai umat Allah, pilihan yang sudah dipilih Allah, bahkan sudah menerima kasih karunia, kita dapat melaksanakan amanat agung ini dengan baik dan benar. Bahkan diharapkan seefektif mungkin, ya. Di dalam perumpamaan ini luar biasa, saya melihat kasih Tuhan bagi kita, terutama di Kingdom Family ini, ya. Kita harus senantiasa mengingat akan kebenaran firman bagi kita, sehingga kita dapat melakukannya itu untuk mencapai amanat agung, untuk mencapai keselamatan yang diperoleh bagi seluruh saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia. Kita bersyukur dengan keadaan pandemi ini, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa berita keselamatan itu tetap harus dikabarkan dan dapat dikabarkan. Dulu sebelum pandemi, ya, kita mungkin masing-masing kita, saya yakin masing-masing kita juga memiliki kerinduan untuk mengabarkan berita sukacita ini, berita keselamatan ini ke seluruh penjuru dunia. Sebelum pandemi tentunya sangat direpotkan ketika kita rindu untuk memberitakan. Nggak usah jauh-jauh, ke Singapura saja begitu kan. Nah, kita harus punya paspor kan gitu ya. Memang kalau ke Singapura tidak perlu visa. Tapi kalau kita mau ke Perancis ya perlu visa, ya kan. Kalau ke negara-negara ASEAN kita nggak perlu visa. Ada kemudahan sedikit. Tetapi bagaimanapun juga ketika kita rindu untuk mengabar ke ujung dunia seperti apa yang diamanatkan Yesus bagi kita, itu banyak kendalanya. Ya. Tetapi saat ini luar biasa. Tuhan menciptakan bagi kita suasana pandemi ini. Bukan berarti kita berhenti melaksanakan amanat agung yang diamanatkan bagi kita oleh Yesus melalui firman-Nya di dalam Matius 28 ayat 19-20 itu. Tetapi biarlah melalui Zoom meeting ini kita senantiasa mengumandangkan kebenaran firman Tuhan, sehingga siapapun yang mendengarnya bisa dan mendapatkan keselamatan dari Dia. Oh, luar biasa. Bapa, kasih-Mu bagi kita semua. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua teman-teman dari Kingdom Family ini benar-benar melihat diri sendiri, siapakah kita ini, sehingga dengan mengenal diri sendiri, kita dapat menempatkan diri kita dan kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah, taat dan patuh, seperti halnya Yesus
mengangkat perumpamaan ini. Hendaklah yang bertelinga mendengar, ya. Ya, jangan cuman mendengar semata, tetapi mendengarkan. Artinya dia mendengar dan mau taat. Mendengar saja bisa kemungkinan masuk telinga mambal, keluar lagi. Ya, mendengar bisa mengartikan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar bisa mengartikan masuk telinga, taruh di hati. Mendengar yang baik adalah mendengarkan dengan hikmat, dengan perhatian, dengan iman, sehingga pendengaran firman yang ditaburkan kepada kita akan bertumbuh dan berbuah banyak, ya. Seperti yang dikatakan di ayat terakhir dari Markus ini, akan berbuah 30 kali, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Oh, luar biasa, puji Tuhan, ya. Amat luar biasa kasih Tuhan menjanjikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah ada yang gagal. Kita imani itu. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku, kita mengintrospeksi diri. Ya, tipe yang keempat inilah yang kita harus ikuti, seperti yang diutarakan di dalam perumpamaan Yesus ini. Syaratnya tentunya kita harus mengenal diri kita yang baik. Sehingga ketika kita mengenal diri kita yang baik, sisi-sisi mana yang masih lowong, yang belum terisi oleh kebenaran firman itu, kita penuhi hati kita dengan firman itu. Kita bekali hati kita dengan firman itu, dan kita melekat di dalam Yesus, sehingga amanat agung itu bisa kita emban di dalam kehidupan keseharian. Karena yang dituntut di sini adalah teladan hidup. Teladan hidup itu tidak sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu, di mana saja, kapan saja, seperti layaknya iklan Coca-Cola, ya. Teladan hidup itu bisa kita tunjukkan di mana saja, kapan saja, sehingga melalui teladan hidup kita banyak orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya akan mengakhiri sharing firman pagi hari ini dengan mengajak mengangkat satu pujian yang mengatakan, apakah dan untuk apakah aku hidup? Untuk apa aku hidup? Semata-mata seperti Yesus mengingatkan kita, kita hidup untuk memuliakan Dia. Lagu ini sangat berkesan bagi saya. What am I living for if not for you? What am I living for? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. What am I longing for? It's lonely night to feel your presence, Lord, place on your tide. You are the only love, my whole life through. Jesus, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need you all the time, 'cause Jesus, I love you so. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. Ya, luar biasa. Lagu ini mengingatkan kita, ya, siapakah kita ini? Ya, kita hidup seperti seringkali orang mengungkapkan hidup adalah pilihan. Oh, bukan. Tidak ada pilihan bagi anak Tuhan. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah hidup yang seharusnya bagi kita.
I need you close to me. That's all I know. I need you all the time, 'cause I, Jesus, love you so. What am I living for if not for you? Jesus, nobody else will do. Yeah, nobody else will do. Only Jesus for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Baiklah, kita akhiri layanan firman, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau di pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Olehnya Tuhan, pakai kami, biarlah tanah hati kami persiapkan menjadi tanah yang subur seperti Engkau kehendaki Bapa. Sehingga ketika benih yang Engkau taburkan di setiap hati kami menjadi bertumbuh subur dan berbuah 3 kali, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadikan kami anak-anak-Mu, seluruh member Kingdom Family Ministry ini menjadi hamba Tuhan yang mau memberitakan kebenaran firman-Mu, yang mengemban amanat agung yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Pak Heru. Nur Huta Barat, sangat luar biasa firman-Nya, di mana firman-Nya mengajarkan kita supaya kita